Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Husni Rashid dengan nomor NPM 24064194442. Dan di sini saya ingin mempresentasikan hasil perancangan pembangkit listrik di Kecamatan Agats, Papua Selatan. Dan di sini saya ingin menjelaskan mulai dari latar belakang, analisis daerah, hingga output yang saya kerjakan yaitu pembangkit listrik dengan Rankine cycle, Brayton cycle, dan combined cycle. Oke, selanjutnya kita ke latar belakang terlebih dahulu. Jadi di sini saya ingin jelaskan latar belakang atau alasan kenapa saya memilih Kecamatan Agats di Kabupaten Papua Selatan ini sebagai tempat saya untuk merancang pembangkit listrik ini. Pertama, karena Agats itu merupakan salah satu wilayah yang tergolong dalam daerah 3T, yang dimana secara geografis daerah ini memiliki karakteristik yang cukup unik sekaligus menantang gitu, karena bisa dilihat di sini wilayahnya itu sangat didominasi oleh rawa-rawa dan jalur perairan sehingga akses transportasinya juga sangat terbatas. Dan kondisi geografis seperti ini tuh berdampak langsung terhadap ketersediaan listrik dan sebagian besar menurut data BPS wilayah di Agats ini memang masih kekurangan listrik baik di skala rumah tangga maupun fasilitas umum. Dan masyarakat setempat ini memang masih mengandalkan sumber energi alternatif yang skalanya itu masih kecil, seperti genset dan bahan bakar solar lainnya. Dan tentunya sistem seperti ini tuh nggak stabil dan kapasitasnya juga kecil, dan biaya operasional juga tentunya tinggi. Dan selain itu juga ketergantungan terhadap pasokan bahan bakar dari luar daerah. Dari luar daerahnya pun membuat sistem kelistrikan di Agats sering terkendala, mulai dari sistem pengiriman bahan bakar yang lewat jalur laut yang di mana membutuhkan waktu yang lama dan sangat bergantung pada kondisi cuacanya. Nah, oleh karena itu saya menjadikan Agats sebagai lokasi untuk saya membuat rancangan pembangkit listrik karena memang mencerminkan kondisi wilayah 3T yang membutuhkan pembangkit yang efisien dan sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah dari tugas saya ini. Yang pertama, bagaimana menentukan sistem pembangkit listrik yang paling efisien dan sesuai dengan kondisi geografis serta kebutuhan energi di Kecamatan Agats, Papua Selatan ini. Kedua, yaitu bagaimana perbandingan performa antara reheat Rankine cycle, Brayton cycle with intercooler and reheater, serta combined cycle dari segi efisiensi thermal yang akan saya hitung nanti. Oke, selanjutnya saya akan melakukan analisis terhadap kondisi wilayahnya terlebih dahulu. Pertama itu dari aspek demografi. Pertama-tama dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat Kecamatan Agats ini sendiri. Oh ya, ini datanya tahun 2024. Itu menyebutkan bahwa ada 24.000 jiwa dan dari total penduduk itu ada sekitar angka tepatnya yaitu 967 eh, penduduk yang belum mendapatkan akses listrik. Dan sementara itu masyarakat yang sudah teraliri oleh listrik pun sebagian besar masih mengandalkan sumber energi dari genset kecil atau pembangkit diesel skala rumah tangga. Dan hal ini membuat kondisi ini tidak stabil dan tentunya biayanya juga lebih mahal, relatif mahal karena harus dikirim dari luar kota. Jadi dari sisi demografi bisa kita lihat bahwa kebutuhan energi di Agas ini masih sangat terbatas sehingga uh, membutuhkan pembangunan pembangkit listrik. Maka selanjutnya dari aspek geografi, Kecamatan Agas ini sendiri merupakan daerah yang dikelilingi oleh sungai-sungai dan rawa, dan bisa dibilang hampir mayoritas permukaannya itu daerah lahan basah. Dan geografi sendiri itu membuat pembangunan infrastruktur termasuk instalasi listrik menjadi tantangan besar. Setiap pembangunan jaringan atau transportasi itu tentunya harus melewatin jalur airnya, sorry. Dan dari sisi iklim pun suhu rata-rata di sini dari data menyebutkan kalau rata-rata di sini itu dalam setahun terakhir ada di angka 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban yang cukup tinggi. Dan hal ini tentu berpengaruh terhadap desain sistem pendingin dan efisiensi peralatan yang ingin kita bangun nanti. Selanjutnya dari segi infrastruktur. Nah, dari infrastruktur sendiri, walaupun akses darat sulit, tapi Kecamatan Agats ini tuh memiliki
keuntungannya sendiri yaitu letaknya berdekatan dengan pelabuhan dan garis pantai, yang artinya banyak kapal yang bisa berlayar dan berlabuh di kecamatan ini sendiri. Dan dari sisi sistem pembangkit listriknya sendiri, ini tentunya bisa dimanfaatin gitu, atau sebuah potensi yang dimana bisa dijadikan jalur utama buat distribusi, misalnya distribusi bahan bakarnya seperti batu bara dan lain sebagainya. Nah, dari ketiga aspek ini tentunya bisa disimpulkan kalau Jembatan Agats memang masih menghadapi tantangan besar untuk mengakses energi. Tapi justru karena tantangan ini, perancangan pembangkit listrik harus sangat penting dan benar-benar harus disesuaikan sama kondisi wilayah tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mulai ke perhitungan data wilayah dan kebutuhannya. Di sini, seperti yang saya barusan bilang dari data BPS, bahwa jumlah rumah tangga yang belum listrik itu sebesar 997 keluarga, dan jumlah rumah tangga pengguna listrik yang masih kurang optimal seperti masih menggunakan genset dan lain sebagainya itu masih ada kurang lebih 3.108 keluarga. Dan jumlah fasilitas umum dari data BPS sendiri itu mulai dari rumah sakit, sekolah, kantor, puskesmas, penerangan jalan, dan lain sebagainya itu ada di angka 54%. Dan di sini saya mengasumsikan dikarenakan nggak ada data yang menyebutkan secara spesifik berapa kebutuhan rata-rata daya setiap rumahnya, maka saya mengasumsikan kalau rumah tangga itu memakai 500 watt dan fasilitas umum itu 1,5 kilowatt per bangunan. Jadi di sini setelah saya tambahkan yang belum berlistrik dan jumlah ada listrik tapi kurang optimal dan dikali 500 watt. Lalu yang pembangunannya yang dari fasilitas umum juga sama, saya dikalikan dengan 1.500 sehingga mendapat angka sekian dan sekian. Lalu saya tambahkan dan maka estimasi kebutuhan listrik di Kecamatan Agas ini sebesar 2,1 megawatt. Dan di sini saya menyimpan margin sebesar 20% untuk jaga-jaga ketika di masa depan ingin mengadakan jika Kecamatan Agas ingin mengadakan pembangunan lainnya. Oke, selanjutnya pertama untuk saya pertama kita ke perancangan pembangkit listrik tenaga uap terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan heat Rankine cycle. Nah, pertama dikarenakan kondisi geografi Agas itu sulit jangkau eksplorasi bahan bakar fosil. Nah, maka dari itu Rankine cycle itu lebih visible karena bisa mengangkut batu bara atau biomasa atau bahkan kayu lokal. Nah, kedua tuh heat cycle itu efisiensinya tentunya lebih gede dari Rankine sederhana dan sekaligus bisa mengurangi kadar kelembapan uap di tahap akhir turbin, dan tentunya ini bisa membuat turbin lebih awet dan bisa dipakai untuk jangka yang lebih panjang. Selanjutnya itu karena fleksibilitas bahan bakar, mungkin bisa dipakai buat bisa dipakai batu bara, biomasa atau bahkan limbah kayu sesuai dengan potensi alam yang ada di uh, Kecamatan Agas ini sendiri. Dan di sini selanjutnya kita ke spesifikasi uh, komponen-komponen apa aja yang saya pakai untuk rancangan PLTU ini sendiri. Nah, pertama komponen pertama itu yaitu saya menggunakan turbin uap. Di sini saya menggunakan model DRGAF, yaitu dengan multi-stage steam turbine. Yang dimana turbin ini sudah mendukung konfigurasi reheat ready, yang dimana uh, bisa dioperasikan dengan dua tahap ekspansi, yaitu tahap tekanan tinggi atau HP high pressure dan tekanan rendah atau low pressure turbine. Yang di sini ada spesifikasinya sendiri, ya di mana inlet pressure sebesar maksimum 4,9 megapascal, maksimum inlet pressure 440 derajat Celcius, maksimum low pressure 1,2 megapascal, dan maksimum low pressure temperature 420 Celcius. Oke, selanjutnya itu ada pompa. Nah, dikarenakan pada rancangan ini saya susah untuk uh, menggunakan mencari data pompanya dikarenakan keterbatasan data benchmark untuk pembangkit listrik yang saya ingin rancang, yaitu yang dimana pembangkitnya itu skala menengah ke bawah. Nah, oleh karena itu saya melakukan simplifikasi dengan asumsi kalau pompa berjalan secara isobarik atau tekanannya konstan, yang di sini P6 sama dengan P1. Selanjutnya itu uh, yaitu kondenser. Saya menggunakan referensi dari uh, perusahaan Alfa Laval AB dengan tipe CX4 114 S2P.
Kondenser ini berjenis shell and tube yang dimana digunakan pada PLTU skala menengah ke bawah yang tentunya cocok dengan rancangan pembangkit listrik yang ingin saya bangun. Yang dimana dia memiliki inlet pressure sebesar 11 kilopascal, yang dimana nilai tekanan itu sengaja saya pilih agar sistemnya bekerja kuat dan kondisi vakum yang kuat, sehingga efisiensi turbin bisa dapat dimaksimalkan. Terakhir saya menggunakan boiler dari perusahaan eh, SZL Biomass Steam Boiler, yang dimana bisa ya, boiler ini bisa menggunakan biomasa maupun batu bara sebagai bahan bakarnya. Nah, boiler ini tuh tipe yang bekerja pada tekanan 5 megapascal sesuai dengan batas desain turbin. Dan keunggulan dari boiler ZL sendiri itu fleksibilitas bahan bakarnya yang dimana cocok dengan kondisi Papua Selatan yang mempunyai potensi biomasa yang cukup besar selain pasokan batu bara dari luar daerah. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke perhitungan siklus reheat Rankine cycle yang eh, saya rancang. Yang pertama itu dari dari pompa, yang dimana pompa akan menyedot ke boiler. Lalu dari boiler akan dipanaskan sehingga menghasilkan uap dan tekanan berikut yang akan disalurkan ke high pressure turbine terlebih dahulu. Dan setelah dipanaskan, lalu uap-uap barusan akan di-reheat kembali, dipanaskan kembali di boiler, ke boiler lagi, lalu akan mengeluarkan panas dan pressure lagi sebesar 1,2 megapascal dan 420 Celsius ke low pressure turbine. Yang di mana setelah uh, dari low pressure turbine dikeluarkan ke condenser dan balik lagi ke pump. Berikut adalah TS diagram yang telah saya buat, yang di mana angka 1 itu menunjukkan pompa, 2 boiler, ketiga itu high pressure turbine, keempat itu di reheat kembali, kelima itu ke low pressure turbine, dan keenam itu ke condenser, dan satu ke pompanya. Oke, uh, maaf. Selanjutnya lanjut, lanjut ke perhitungannya. Pertama itu dari titik satu. Titik satu itu dikarenakan barusan pompanya saya belum ketemu dan saya menggunakan asumsi dia isobarik. Jadi P6 itu P6-nya sama dengan P1 yang dimana sebesar 11 kilopascal. Dan di sini kenapa saya cari titik satu terlebih dahulu? Dikarenakan titik satu itu atau pompa itu sudah tentu saturated liquid yang dimana X-nya sama dengan 0, yang dimana H1-nya bisa kita dapat dari HF-nya. Nah, di sini kita sudah dapat 11 kilopascal, kita cari di tabel A5, kita cari yang tekanannya 11, yang di sini di antara 10 dan 15, saya interpolasikan, dan saya mendapatkan HF-nya sebesar 198,64, dan di sini saya dapat V1-nya juga sebesar 0,001018. Lanjut ke titik 2. Nah, dikarenakan udah dapat H dan V-nya, di sini saya menggunakan rumus W, di mana W sama dengan V1 dikali P2 dikurangi P1 sama dengan H2 ideal dikurangi H1. Nah, di mana di sini setelah saya masukin rumusnya tadi V1 udah kita dapatkan, P2-nya sebesar 4,9 megapascal dan H1-nya sebesar 198,4 yang kita dapat yang barusan, lalu kita mendapatkan H2S-nya. Lalu untuk mencari H2 aktualnya, saya menggunakan rumus efisiensi pada pompa. Yang dimana, oh iya, tadi maaf saya kelewat juga, untuk efisiensi pada pompanya sendiri itu sebesar 80%, efisiensi pada high pressure turbine sebesar 85%, dan efisiensi pada low pressure turbine sebesar 80%. Lalu setelah itu saya masukkan uh, ke dalam rumusnya hingga mendapatkan H2A-nya sebesar 204,7 kilojoule per kilogram. Lanjut ke titik 3. Di sini dikalikan P3 sama dengan 4,9 megapascal dengan dengan suhu 440. Saya cek ke tabel A6. Kenapa? Karena tentunya di turbin itu sudah seharusnya dia superheated. Jadi saya ke tabel A6. Lalu di sini saya cari di 4,9 megapascal di sekitar sini. Di sini saya bulatkan menjadi 5 megapascal. Lalu saya mencari tekanannya suhunya 440. Di sini antara 400 dan 450. Lalu saya interpolasikan dan saya mendapatkan H3 yang sebesar 3.293 dan S3 yang sebesar 6.286. Nah, di sini titik 4. Nah, saya menggunakan P4-nya sebesar 1,2 megapascal. Saya menggunakan S4-nya sama dengan S3 yang dimana sebesar 6,786 karena
dia bersifat isentropik atau entalpinya sama. Di sini saya cek terlebih dahulu nih, apakah A5-nya tuh ada di tabel saturated atau enggak. Jadi saya ke tabel A5 dengan pressure 1,2 ini, lalu saya cek ke SF dan SG-nya. Nah, ternyata S4 ini lebih besar dari SG-nya. 6.700, di sini paling gede 6.500, dan sudah dapat dipastikan kalau di titik 4 ini masih kondisinya masih superheated. Oke, ini lanjutan dari titik 4. Dikarenakan dia superheated, kita cek di tabel A6. Nah, setelah dicek di A6 dengan pressure 1,2, saya interpolasikan dan hingga mendapat H4S-nya sebesar sekian 2.913 kJ. Lalu untuk mencari H4 aktualnya, saya menggunakan rumus efisiensi pada turbin high pressure. Di sini rumusnya seperti berikut: WA dikurangi W aktual dikurangi W aktual dibagi W ideal. Dan di sini saya mendapatkan H4 aktualnya sebesar 2.970 kJ. Lanjut ke titik 5. Nah, di titik 5 ini kan dia naik lagi ke low pressure turbine, dan tentunya pasti dapat dipastikan dia superheated keadaannya dengan uh, tekanan 1,2 megapascal dan suhu 420 derajat. Nah, lalu saya cari di sini suhunya 420 dengan tekanan 1,2 megapascal dengan suhu 420, dikarenakan nggak ada, saya interpolasikan antara 500 dan 400 hingga dapat H-nya sebesar H5 sebesar 3.304 dan S5 sebesar 7.439 kJ. Lalu saya lanjut ke titik 6. Titik 6 itu yaitu kondenser, yang dimana tekanannya sesuai yang saya dapat, komponen yang saya dapat itu sebesar 11 kilopascal. Nah, di sini saya menggunakan sifat isentropik lagi, yang dimana S6 sama dengan S5, yaitu bersifat isentropik, jadi sama S-nya sebesar 7.439. Lalu saya cek ke tabel A5-nya terlebih dahulu nih, apakah dia bersifat dia masih superheated atau udah saturated. Saya cek ke A5 dengan tekanan 11, dikarenakan 11 nggak ada, dia pasti ada di antara 10 dan 15 ini. Dan ternyata setelah saya cek, setelah saya interpolasikan, ternyata S6-nya itu masih di antara SF dan SG-nya. Oh ya, ini mohon maaf, SG-nya sepertinya ketutupan, tapi yang pasti S6-nya itu masih ada di range SF dan SG-nya yang saya cek. Lalu dikarenakan dia udah saturated, eh, makanya saya dapat mencari H6 menggunakan rumus ini, rumus X, di mana X6 saya masukkan S6 dan SF dan SG-nya, saya mendapatkan X6-nya. Lalu, nah dari X6 ini saya bisa menggunakan rumus H untuk mendapatkan H6-nya. Di sini saya masukkan H6 X6-nya, HF-nya dari sini, dan HG-nya juga dari sini. Ini udah saya interpolasikan juga sebelumnya. Lalu saya mendapatkan H6 idealnya sebesar 2.367,07 kJ per kilogram. Oke. Lanjut ke lanjut saya mencari H6 aktualnya, yaitu dengan cara menggunakan efisiensi low pressure turbine, yang dimana W aktual dibagi W ideal. Dan setelah dihitung, saya mendapatkan H6 aktualnya sebesar 2.554,82 kJ per kilogram. Nah, lanjut saya menghitung efisiensi thermal dari reheated Rankine cycle yang saya bikin. Yaitu pertama saya mencarikan W di turbinnya terlebih dahulu, lalu mendapatkan angka sekian, 1080 kJ. Lalu saya mencari W pada pompanya dengan rumus H2A dikurangi H1, mendapatkan 6,06 kJ. Lalu saya mencari W netnya, yaitu dengan W turbin dikurangi W pada pompa, sehingga mendapat W net sebesar 1074,21 kJ per kilogram. Lalu saya mencari QE-nya juga, hingga mendapatkan sekian, angka sekian. Lalu saya mendapatkan efisiensi thermal untuk rancangan reheat Rankine cycle yang saya buat sebesar 31,5% dengan flow rate sekian. Dan ini adalah TS diagram yang telah saya perbaiki. Dan yang ini bisa terlihat bahwa titik 6 itu yang barusan dia udah saturated, tapi dia agak masuk, soalnya X-nya masih 0,9. Oke, lanjut.
ke rancangan pembangkit listrik tenaga gas atau Brayton cycle. Nah, di sini saya menggunakan Brayton cycle with intercooler and reheater seperti ini yang telah saya buat. Nah, di mana dia bisa menggunakan kompresor bertahap, yaitu two stage, dan turbin bertahap juga yang bisa menaikkan efisiensi dan daya keluarnya. Di sini juga ada intercooler yang dimana bisa meninggikan antar tahap kompresi sehingga kerja kompresornya bisa minim dan tentunya bisa awet. Dan keunggulan utamanya tentunya pasti efisiensi terbangnya lebih baik dibanding Brighton yang sederhana, lebih responnya lebih cepat juga, dan ukuran turbinnya relatif kecil, dan tentunya bisa lebih awet. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan spesifikasi komponen pada PLTG atau Brayton Cycle yang akan saya kerjakan. Pertama, pada komponen adalah turbin gas, yang dimana saya masih menggunakan model yang sama, yaitu DRTAF multi-stage steam, yang dimana alasan saya kenapa tetap memilih ini karena fleksibilitasnya yang tinggi, yang tentunya kompatibel dengan sistem reheat, baik itu mau di Rankine cycle ataupun di Brayton. Dan selain itu juga spesifikasi tekanannya masih sama, 4,9 untuk maximum inlet pressure. Maximum inlet pressure 140, maximum low pressure 1,2, maximum low pressure 420 derajat, dan power outputnya 3,5 MW. Selanjutnya untuk kompresor, saya menggunakan referensi dari perusahaan JR Global dengan tipe reciprocating compressor dengan maksimum pressure sebesar 62 megapascal. Nah, kompresor ini tuh dipilih karena dia mempunyai kemampuan operasi di lingkungan ekstrim dengan rentang kerjanya dari suhu min 60 derajat sampai 55 derajat. Tentunya sangat cocok dengan kondisi iklim di Kecamatan Agats yang rata-rata suhunya sebesar 30 derajat Celcius. Dan kompresor ini memiliki efisiensi yang lebih tinggi tentunya, di kisaran 1-3% lebih baik dibanding kompresor konvensional. Yang dimana selain tekanan yang tinggi, dia juga mempunyai sistem 2 tahap kompresor yang tentu dengan intercooling yang tentunya cocok untuk Brayton cycle yang akan saya rancang. Kemudian untuk combustion chamber, karena keterbatasan data benchmark untuk pembangkit listrik berskala menengah ke bawah, saya menggunakan pendekatan ideal dengan asumsi proses pembakarannya berlangsung dengan tekanan konstan atau isobarik dan efisiensi pembakarannya tinggi. Oke, jadi saya akan lanjut ke perhitungannya. Oke, sebelum perhitungan ini ada diagram yang telah saya buat juga. Jadi di sini dari pertama dari fresh air masuk ke kompresor, lalu didinginkan di intercooler, masuk ke kompresor lagi, lalu ke regenerator dan combustion chamber, lalu ke turbin satu. Setelah dari turbin dipanaskan oleh combustion chamber, masuk ke turbin satu, lalu keluar, di reheat kembali ke turbin 2, lalu ke regenerator turbin 2. Oke, adalah TS diagram yang telah saya buat. Ya, ini. Oke, saya lanjut ke perhitungannya. Pertama, sebelum saya mulai, saya akan cari pressure ratio terlebih dahulu. Yang di balik kita ketahui seperti barusan, kalau PD turbina itu 4,9 megapascal, PD reheater 1,2 megapascal, dan saya mendapatkan pressure ratio-nya sebesar 4,08. Namun saya bulatkan menjadi 4 agar memudahkan perhitungan. Dan di sini saya menganggap bahwa rasio di turbin dan di kompresor sama. Mengapa? Karena kan keterbatasan untuk mencari spesifikasi komponen barusan. Lalu lanjut saya ke titik satu. Oke, di titik satu, saya mulai dari titik satu. Titik satu, seperti kita tahu, dari suhu cuaca di kecamatan tersebut sebesar rata-rata 30 derajat Celcius, maka saya ubah ke Kelvin, dapat 303 Kelvin. Lalu saya cari di tabel A17 untuk Brighton. Dikarenakan 303 nggak ada, saya melakukan interpolasi antara 300 dan 305 dan 300 sehingga mendapatkan PR satunya sebesar 1,4356 dan H1 sebesar 303,21 kJ per kilogram. Lalu untuk mendapatkan mendapatkan PR2 dan H2, saya menggunakan rumus perbandingan ini, dan hingga mendapatkan PR2 dikali 4, 4 itu adalah perbandingan rasio, dikalikan PR1-nya barusan. Lalu mendapatkan PR2 sebesar 5.704
5,7424. Lalu saya cek di tabel 17 lagi, untuk PR di angka berikut itu ada di antara sini, dan lalu saya interpolasikan dan dapat kalau T2-nya itu sebesar 449,3 dan H2 sebesar 450,3 kilojoule per kilogram. Lanjut ke titik 3. Nah, di titik 3 ini, saya menggunakan asumsi kalau suhunya sama, yaitu T3 sama dengan T1, yaitu sebesar 303 Kelvin, yang dimana saya cek ke tabel A17, sama seperti barusan, dikatakan 303 nggak ada, saya melakukan interpolasi antara 305 dan 300, lalu mendapatkan H3 sebesar 303,21 dan PR3 sebesar 1,4356. Lalu saya menggunakan rumus perbandingan ini lagi untuk mendapatkan PR4 dengan 4 dikali 1,4356, 4 dari pressure ratio. Lalu mendapatkan PR4-nya sebesar sekian, P4. Lalu saya mengecek ke tabel A17, untuk PR di angka segini, saya mendapatkan T4 sebesar sekian dan H4 sebesar sekian juga. Nah, lalu saya lanjut ke titik 6, di mana titik 6 ini saya dapatkan dari uh, suhu dari di pompa itu sendiri, yang dimana dia di 440 derajat Celcius, saya ubah ke Kelvin, dapat segini. Lalu saya cek di tabel 17 untuk suhu sekian itu, PR dan H-nya berapa. Dikarenakan nggak ada, saya lakukan interpolasi antara angka ini, lalu mendapatkan H6 sebesar 727,44 dan PR6 sebesar 30,9. Lalu saya melakukan perbandingan untuk mendapatkan PR7, yaitu saya mendapatkan seperempat dikali 30,90, yaitu PR7 sebesar 7.725. Dan saya cek ke tabel 17, untuk PR di angka tersebut itu saya melakukan interpolasi dan mendapatkan angka T7-nya sebesar 488 Kelvin dan H7 sebesar 460,9 kilojoule per kilogram. Nah, lalu di titik 8, dikarenakan T8-nya sama dengan T barusan, saya mendapatkan angka 713,13 Kelvin. Lalu saya cek di tabel 17, dan dikarenakan nggak ada, saya melakukan interpolasi lagi dari 720 dan 710, lalu saya mendapatkan angka H8, yaitu 720,44 dan PR8 sebesar 30,90. Lalu saya menggunakan rumus perbandingan ini dan mendapatkan PR9 sebesar 7,725, dan saya cek lagi ke tabel 17 untuk PR di angka berikut, angka tersebut setelah saya interpolasi, dikarenakan nggak ada, saya interpolasi. Lalu saya dapatkan T9 sebesar 488 Kelvin dan H2 sebesar 490. Nah, lalu setelah itu untuk mencari efisiensi termalnya, saya harus mencari Wnet dan Qin terlebih dahulu. Pertama, saya mencari Win terlebih dahulu dengan rumus H2 dikurangi H1 ditambah H4 dikurangi H3, lalu saya mendapatkan angka Win sebesar 194 kJ per kilogram. Lalu saya mencari Wout dengan rumus H6 dikurangi H7 ditambah H8 dikurangi H9. Lalu saya mendapatkan Wout sebesar 473,08 kJ per kilogram. Lalu saya dapat Wnetnya, yaitu Wout dikurangi Win sebesar 278,9 kJ. Lalu saya mencari Qin dengan rumus H6 dikurangi H4 ditambah H8 dikurangi H7. Saya mendapatkan Qin-nya sebesar 513,68 kJ per kilogram. Lalu saya mencari efisiensi termal, Wnet dibagi Qin, dan saya mendapatkan efisiensi termal untuk rancangan Brayton cycle with intercooler and reheater saya sebesar 34,82%. Oke, ini adalah TS diagram yang telah saya perbarui, dikarenakan uh, 5 combustion chamber dan sebenarnya saya anggap ideal, jadinya tidak ada di titik yang sama. Dengan mass flow rate yang telah saya hitung juga, saya dapat di angka segini. Oke, lanjut. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan perancangan pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU yang menggunakan combined cycle, yang dimana keunggulan dari combined cycle itu yang tentunya efisiensinya lebih tinggi, di mana panas buangan dari turbin gas dimanfaatkan kembali ke sistem uap, sehingga efisiensi total bisa mencapai 50-60, jauh di atas PLTU atau PLTG. Namun ini saya belum tahu dikarenakan kita belum menghitungnya. Lalu yang tentunya lebih ramah lingkungan, lebih konsumsi bahan bakar yang dipakai lebih dikit dan emisi lebih rendah. Dan terakhir tentunya investasinya lebih lebih investasinya untuk jangka panjang, walaupun biaya awalnya cukup besar untuk dibangun, namun operasinya
biaya operasi jangka panjang lebih ekonomis. Oke, kita lanjut ke perhitungannya. Berikut adalah diagram yang telah saya buat. Ini juga ada telah saya buat ininya, rancangannya. Pertama dari sini, kalau misalnya dari udara luar, terus kompresor, masuk ke combustion chamber, ke gas turbine, 113 Kelvin, masuk ke heat exchanger. Lalu di sini juga bisa diputarkan kembali, masuk ke steam turbine, terus ke kondensor, terus naikin lagi oleh pompa, ditarik lagi oleh pompa, dan berikut seterusnya sampai habis. Oke, di sini juga ada efisiensi gas turbin sebesar 80%, efisiensi steam turbin sebesar 80%, efisiensi pompa sebesar 80%, dan efisiensi kompresor sebesar 75%. Ini adalah TS diagram yang telah saya buat. Ini untuk Brayton cycle-nya, dan ini adalah untuk Rankine cycle-nya. Di sini saya menetapkan angka 1 untuk kompresor, 2 untuk combustion chamber, 3 untuk turbin, dan 9 keluar, dan 5-nya itu dari sini, dari pump, terus 6-nya itu ke heat exchanger, dan 7 ke steam turbine, dan ke 8 ke kondensor, kayak gini. Oke, lanjut ke perhitungannya. Pertama, dari gas cycle dulu atau Brayton cycle-nya terlebih dahulu. Saya melakukan T1 sebesar 303 Kelvin, lalu saya cek di tabel A17, dan untuk suhu berikut saya interpolasikan dikarenakan nggak ada. Lalu saya mendapatkan H1 sebesar 303,21 dan PR1 sebesar 1,4356. Lalu saya menggunakan rumus perbandingan untuk mendapatkan PR2, 4 dikali PR1-nya. Lalu saya mendapatkan PR2 sebesar 5,74. Lalu saya cek di tabel A17. Untuk PR di angka berikut ada di antara dua ini. Lalu saya interpolasikan dan saya dapat T2 dan H2-nya. Lalu untuk T3, saya dari gas turbin ada di suhu berikut, lalu saya interpolasikan untuk suhu segini, lalu saya mendapatkan H3-nya dan PR3-nya. Lalu saya menggunakan rumus perbandingan untuk mendapatkan PR4, dan PR4 yaitu 1/4 dibagi 30,90. Saya mendapatkan TM untuk angka 7,725 ini, saya cek ke tabel A17 di antara dua ini. Nah, lalu saya interpolasikan dan mendapat T4 sebesar 488,2 Kelvin dan H4 sebesar 450,9. Nah, lalu saya ingin mencari H2 aktual dan H4 aktual. Pertama, untuk H2 aktual, saya menggunakan rumus efisiensi pada kompresor. Nah, seperti yang barusan saya sudah jelaskan pas diketahuinya, kalau efisiensi pada kompresor itu sebesar 0,75, lalu saya tinggal masukin angka-angka yang barusan telah kita dapatkan. Lalu H2A saya dapatkan sebesar 399,33 kJ. Lalu efisiensi turbin sebesar 0,8. Lalu saya masukin ke rumus mendapat H4A-nya. Lalu saya mencari W-net-nya, yaitu W out dibagi W in. Untuk W out-nya H3 dikurangi H4A mendapatkan segini. W in H2A dikurangi H1 dapat angka segini. Lalu untuk W net gas atau W net untuk Brayton cycle-nya sebesar 93,12 kJ. Lalu lanjut ke steam cycle. Untuk steam cycle, saya mulai dari titik 7 terlebih dahulu. Untuk titik 7 itu sebesar 4,9 megapascal dengan suhu 440 Celcius. Dikarenakan titik 7 ini ada di turbin, tentunya dia seharusnya superheated. Lalu saya cek untuk pada tekanan tersebut ada di sini, dan untuk suhu berikut berapa, saya dapat, setelah saya interpolasikan, saya dapat H7 dan S7-nya. Nah, lalu saya lanjut ke titik 8, yaitu ke kondensornya, yaitu sebesar 11 kilopascal, yang dimana saya menggunakan sifat isentropik, di mana S6-nya sama dengan S5, saya dapat S6-nya sekian, lalu saya cek ke tabel A5 lagi, apakah dia ada di tabel A5 atau tabel saturated. Setelah saya cek, oh ya ini mohon maaf juga, ini sepertinya kepotong. Ternyata S8-nya itu, maaf, S8-nya itu ada di antara SF dan SG, maka dapat dipastikan kalau ini saturated. Nah, lalu saya menggunakan rumus ini. Oh ya, ini mohon maaf, ini bekas yang barusan saya lupa ganti, harusnya S8 sama dengan S7. Setelah saya masukkan X8 sama dengan S8 dikurangi SF,
dibagi SFG, lalu mendapatkan angka sekian, lalu dapat X8-nya 0,908, lalu setelah saya dapat X8, saya bisa mencari H8-nya dengan rumus ini. Lalu H8 ideal yang saya dapat 2.367 kJ per kilogram. Lalu saya mencari H8 aktualnya dengan rumus efisiensi turbin, yang dimana seperti barusan kita ketahui kalau efisiensi turbin itu 0,85%. Lalu saya dapat H8 aktualnya. Nah, lalu di titik 5, dikarenakan dia sama tekanannya P8 sampai dengan P5, saya mendapatkan P5 sebesar 11 kilopascal. Lalu saya cek untuk pressure 11 kilopascal itu ada di antara 15 dan 10. Lalu saya mendapatkan H5-nya. Oh ya, H5-nya itu kan ini ya, ada di pompa. Yang di mana H5 itu masih sama dengan HF karena dia fasenya masih liquid dan masih saturated liquid. Saturated liquid ya. Makanya H5-nya sama dengan HF. Dapat angka 198,64 dan V5-nya juga dapat. Dan di sini titik 6 saya menggunakan rumus W untuk mendapatkan H6-nya. Yang di sini di mana W sama dengan maaf ini harusnya P5. V5 kurang P6 dikurangi P5 sama dengan H6S dikurangi H5. Saya mendapatkan H6S-nya sebesar segini. Lalu saya mencari H6-nya menggunakan rumus efisiensi pada pompa, yaitu W ideal dibagi W aktual. Jadi di sini efisiensi pompanya 0,8, saya mendapatkan H6A-nya sebesar 204,70 kJ per kilogram. Lalu saya mencari W net pada steam atau pada rancangan Rankine cycle-nya, yaitu W out dikurangi W in. Lalu saya mendapatkan W net sebesar 731,74 kJ per kilogram. Oke, lalu ini ada perhitungan untuk efisiensi termalnya. Oh, ini dari Q-in-nya dulu. Saya masukin Q-in gas. Saya cari Q-in gas dan Q-in steam-nya dulu, lalu mendapatkan Q totalnya. Q-in totalnya ini maksudnya, sebesar 452,71. Lalu saya mencari efisiensi termal, saya mencari angka Y terlebih dahulu, lalu saya masukin ke rumus W net-nya, W net gas ditambah Y dikali W net steam. Lalu saya mendapatkan W net sebesar 195,56 kJ per kilogram. Lalu saya mendapatkan efisiensi termal untuk rancangan combined cycle ini sebesar 43,2%. Dan di sini ada TS diagramnya juga. Oke. Oke, masuk ke kesimpulan berdasarkan perhitungan yang telah saya lakukan terhadap tiga sistem pembangkit, yaitu reheat Rankine cycle, Brayton cycle with reheat and intercooler, dan combined cycle, dia memperoleh efisiensi masing-masing reheat Rankine cycle sebesar 31,5%, Brayton cycle with intercooler and reheat sebesar 34,2%, dan combined cycle sebesar 43,2%. Dan untuk efisiensi yang lebih gede ada di combined cycle ini. Dan namun perlu dipahami juga bahwa pemilihan jenis pembangkit listrik ini tuh untuk merancang sebuah pembangkit listrik dia bukan ditentukan oleh efisiensi termal aja. Kalau dari implementasi nyatanya itu banyak banget faktor yang dipertimbangkan, mulai dari ketersediaan bahan bakar, kondisi geografis, infrastruktur pendukung, skala kebutuhan listrik, biaya investasi awal, hingga kemudian perawatannya. Baik, mungkin itu aja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.